Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Setelah P21-nya Roy Suryo itu hanya sekedar omon-omon belaka, padahal sudah mengerahkan Behudi Polda Metro Jaya untuk membicarakan yang katanya adanya surprise, itu juga memang hanya omon-omon belaka, maka tidak menjadi heran jika para termul itu pada akhirnya seakan panik. Mereka berbondong-bondong membuat narasi lagi bahwa ini akan bulan Juni. Nggak tahu malu. Dan pada akhirnya kita sebagai orang yang berpikir harus memiliki kesimpulan bahwa Jokowi itu sekarang sudah tidak sakti lagi. Mungkin karena pesugihannya ke Gunung Kawi sudah mulai terlihat, kedengaran ya, dari segi mistis itu. Atau dari segi politik kita melihat Prabowo sudah jengah dengan yang namanya Jokowi. Atau mungkin dari segi ekonomi Jokowi sudah mulai agak irit dalam mengeluarkan pengeluaran ya untuk membentuk apapun itu opini di masyarakat. Itu banyak sekali kemungkinannya. Cuman yang jelas, melihat dari konstelasi yang ada, maka Jokowi itu melemah. Jika ya Kim Jong-un ini, Kim Jong-un sih, jika Kim Jong-un ini masih berkuasa sebagaimana dia masih jadi presiden di Indonesia, maka kasus Roy Suryo ini tidak akan lama. Ya, seperti yang terjadi terhadap Gus Dur dan Bang Tri. Kalau Jokowi mau masukin penjara saja. Itu adalah tabiatnya, itu adalah sifatnya si Joko Widodo itu. Tetapi kenyataannya sekarang tidak. Nah, makanya ini adalah momentum untuk menyadarkan setidaknya ya di pilar demokrasi keempat saja dulu, di ruang publik kita harus mengencarkan, dan ini ya akan mendorong algoritma, akan mendorong demokrasi di dalam posisi bahwa Jokowi itu secara politik melemah. Dan apabila terus-menerus digaungkan, saya kira tidak memerlukan desperate measure ya, seperti makar misalkan, atau seperti pemakzulan misalkan, untuk melihat Indonesia sedikit lebih baik sampai 2029 nanti. Nah, tapi tidak menjadi sebuah keterputusasaan juga tatkala orang-orang itu mengusahakan agar wakil presiden kita, masa kita ya, nggak mau saya punya wakil presiden kayak si Gibran ya, wakil presiden Indonesia de facto-nya kan demikian, mau tidak mau, itu dimakzulkan. Itu bukan sebuah desperate measure juga saya kira, karena upaya-upaya yang diusahakan adalah upaya-upaya yang konstitusional, bukan dengan upaya-upaya yang kriminal. Nah, cuman kita memang masih menunggu nih. Saya mendapatkan kabar saja begitu ya, bahwa diskursus mengenai keadaan masyarakat atau keadaan negara Indonesia yang semakin memburuk itu sekarang sedang dikonsolidasikan di forum-forum kemahasiswaan. Dan saya berharap begitu ya, mahasiswa itu lebih sedikit peka terhadap permasalahan-permasalahan negara, karena apabila ini masih di zaman SBY begitu ya, perkara-perkara seperti ini itu orang sudah ramai, sudah akan ramai sekali ini. Tapi kita masih belum melihat mahasiswa sekarang itu sepertinya tidak punya hati. Nah, makanya kita akan melihat ini senior citizen nih, saya di antaranya yang berkumpul di dalam channel YouTube UI Watch. Memang ini adalah aktivis-aktivis senior, yang mana kita ya, kalau saya sebagai yang ya tergolong masih muda begitu ya, apabila dibandingkan dengan beliau-beliau ini, itu harusnya merasa malu, karena api cinta yang ada di dalam diri itu tidak terlalu besar apabila dibandingkan dengan beliau-beliau ini. Beliau-beliau ini sudah senior tetapi masih amat sangat peduli terhadap keadaan bangsa, terhadap demokrasi bangsa.
Dan inilah yang akan kita saksikan, yaitu mengenai keluarga laknat demokrasi. Kenapa saya katakan keluarga laknat demokrasi? Karena saya tidak berani begitu ya kalau mengatakan laknat secara mutlak. Kenapa tidak berani? Ya karena ada aturan-aturannya itu di dalam agama untuk mengatakan laknat secara mutlak. Kepada Jokowi cukuplah dulu begitu ya, kepada keluarganya itu kita katakan laknat demokrasi. Dan mereka adalah pengkhianatnya dan harusnya dari bumi Indonesia itu. Nah, dan inilah yang sedang dibicarakan. Baik, supaya tidak berlama-lama ya, kita akan langsung dengarkan saja ini senior citizen yang api cinta terhadap Indonesianya itu jauh melampaui orang-orang muda yang ada sekarang. Yang mana kita harus belajar dan harus diingat ya, jangan sampai kemarahan bangsa Indonesia itu pada akhirnya dia seperti disimpan di dalam sekam yang akan menghasilkan api revolusi yang itu akan sangat merugikan sekali, apabila itu sampai terjadi begitu ya. Kita dolar 18.000 saja, udah 18.000 saja udah ngap-ngapan begitu. Nah, mudah-mudahan ini merupakan sebuah upaya yang positif ya. Kita akan saksikan nih bagaimana Pak Bahaudin kalau tidak salah ini salah satunya membicarakan mengenai keluarga laknat demokrasi, di antaranya si Usman yang sampai pingsan kemarin waktu yang bersangkutan itu dibebas tugaskan pensiun maksudnya ya. Kita dengarkan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita bertiga bisa kumpul kali ini ya. Di sebelah kanan saya Pak Taufik Bahaudin yang biasa kita panggil dengan Bang TB, dan di sebelah Bang TB adalah Pak Buyung Iskak ya. Belakangan ini saya kok sekarang lagi kepengen membahas kata-kata, mulai dari kata apa sih kualat itu, apa sih kualat kok belakangan ini ya, apa kualat, siapa yang kualat, apa sih perilaku kualat itu gitu ya. Gimana sih asal mulanya kok jadi ada yang dikatakan dia kualat, siapa yang kualat ya. Ini hari ini obrolan kita saat-saatnya membahas satu kata kualat yang mungkin bisa kita kembangkan. Ya, ada yang mau mulai mungkin Pak Buyung? Kalau saya sih cuma mau tanya ini ya, ini menarik nih ngomongin kualat gitu ya. Apa sih kualat? Yang kasus yang ada sampai kita bilang ini kualat nih, kasus apa tuh kira-kira? Bukan itu Bang. Iya, apa kualatnya? Iya, tentang dia dipilih, dia menjadi calon. Oh, persyaratannya umurnya yang tidak memenuhi syarat, bisa gitu Pak. Oh, jadi yang kualat siapa? pamannya. Oh, yang hakim MK, Ya, MK itu ya. Mantan MK. Kualatnya apa? Jatuh, sakit, terguling, Dia katanya jatuh, keseleo. sakit, keguling juga Bang. Oh, terguling juga. Oh, jadi begitu jatuh, terguling, sakit, kita bisa bilang, oh dia kualat nih, gitu ya. Jadi apa sih? Ya, oh itu kualat. Kualat kan kalau bahasa sopannya, hebatnya, peringatan dari Allah terhadap perilaku dia yang nggak benar diperingatkan, gitu ya. Itu kan kualat. Itu dalam kata lain adalah siksa yang disegerakan ya. Cuman itu belum siksa yang sebetulnya. Kalau bahasanya kualat ini mau dipakai ke dalam bahasa agama, itu hanya sekedar angin-anginnya saja ya. Dan itu ya peringatan kalau orangnya masih berpikir. Kalau sudah tidak punya pikiran dikasih peringatan beberapa kali pun ya agak sadar-sadar itu. Daerahnya kita sih nggak tahu lah. Tapi sekarang diperingatkan oleh Allah. Coba dalam sebentar ya. sopannya, hebatnya, peringatan dari Allah terhadap perilaku dia yang nggak benar. Jadi apa sih? Ya, oh itu kualat. Kualat kan kalau bahasa sopannya, hebatnya, peringatan dari Allah terhadap perilaku dia yang nggak benar diperingatkan, gitu ya. Itu kan kualat. Kalau daerahnya kita sih nggak tahu lah. Tapi sekarang diperingatkan oleh Allah dalam bentuk dia terguling, jatuh gitu. Nah itu yang harus kita insaf ya. Di akhiratnya nggak tahu. Betul, itu di akhiratnya nggak tahu. Karena orang itu wafat, dalam keadaan wafatnya kita yang tidak tahu bagaimana. Jokowi di akhiratnya gimana nggak tahu ya. Kalau sangkaan saya masih ya susah. Kalau sangkaan itu baru sangkaan saja. Cuman kita nggak tahu, betul-betul tidak tahu. Makanya saya katakan laknat demokrasi saja sudah cukup itu ya. Dan saya juga menghimbau kepada yang mendengar supaya masalah akhirat mah jangan dulu dibawa-bawa lah dalam permasalahan ini begitu ya. Jangan. Cuman ya kalau misalkan semoga Jokowi diazab, ya itu mah doa saya juga sih. Ya.
kalau dia tidak taubat tuh. Makanya dikasih apa, koin. Akhirat nggak tahu. Awas ya, hati-hati begitu. Hati-hati. Itu peringatan saja karena saya sayang juga sama subscriber saya itu. Sayang juga. Kalau ada kesempatan mudah-mudahan kita bisa bertemu lah ya. Betul. Pada sakit lah dia. Pada suatu acara dia tiba-tiba sakit. Gitu jatuh. Enggak. Kayaknya nggak sampai jatuh, baru sampai tapi terasa sakit. Dan belakangan ini sakit-sakitan kabarnya. Gitu. Jadi kita nih lagi sedikit saja. Apakah Pak Mansi itu? Apakah Pak Mansi Gibran itu kualat? Oh, Tanda tanya. Ya, kalau publik narik kesimpulan jawabannya iya kali ya. Saya nggak usah komentar gitu ya. Karena apa? Kalau dikait-kaitkan nyambung gara-gara dia begini bermain menggunakan kekuasaannya secara tidak benar, membuat Gibran bisa jadi cawapres dengan kriterianya diturunkan dari sisi umur, maka dia kena kualat karena dia menyalahgunakan posisi dan jabatan dan kekuasaan gitu ya. Kena kualatnya berupa apa? Sakit, apa jatuh, terguling, apa keseleo, atau kupingnya tambah gini, hidungnya bengkak, nggak tahu ya. Nah, itu mah mirip sama Jokowi ya. Setelah pensiun, aduh, menyedihkan ya suasananya atau posisinya Jokowi itu. Atau malah mungkin menyenangkan buat yang melihat itu. menyedihkan. Ada lagi bang, ijazahnya bang. Ijazah apa? Gibran Nggak punya ijazah, tahu-tahu kok bisa gol gitu. Jadi yang kualat siapa? Kualat. Nah, pamannya kualat sebagai ketua tuh. Tapi yang menetapkan ijazah kan bukannya MK. Apa MK tapi juga? Nggak bisa tanya, lu sekolah di mana? Oh gitu ya. Ya udahlah. Kan harus diperiksa juga, bukan sekedar persyaratan umur aja bang. Yang mutusin MK tuh. Iya. Bisa masuk MK lah yang ngecek. MK kan bisa ngapa-ngapain aja dia. Ini bener nggak ini sekolahnya? Yang saya nggak gitu terlalu menguasain, khawatir keliru ya. Yang memutuskan bahwa Gibran bisa lolos sebagai cawapres itu siapa tuh? MK atau siapa? Ya kalau KPU itu kan menuruti persyaratan dari MK. Ini udah dilihat syaratnya benar. Ya, Bukan jadi KPU kan gitu. Iya KPU. Nah sekarang pertanyaan, KPU pakai syarat apa sampai Gibran bisa lolos? Kalau memang syaratnya pendidikan harus minimal lulus SMA, kok bisa KPU? Gitu. Itu apa benar begitu? Ya. Nah itu kan Nggak dicek sama apa namanya MK tentang persyaratan kuliahnya benar nggak? Cuma umur aja yang dilihat. Sebentar, pertanyaan, MK menetapkan aturan atau juga ngontrol eksekusi dari aturan itu? Saya nggak tahu ini. Bukan KPU yang bikin aturan, yang menerapkan aturan itu. Nggak tahu saya, benar nggak yang mana nih? Sebentar. Ini saya paham maksudnya ini, Pak Bahaudin itu. Jadi ini sebetulnya Gibran bisa lolos itu bukan hanya sekedar permasalahan di Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi itu kan dia tidak menetapkan hukum ya. Dalam pengertian tidak menetapkan hukum itu, calon-calon persyaratan yang masuk itu kan tidak lewat MK. MK itu hanya memberikan landasannya saja. Bukan berarti siapa Usman itu tidak salah dalam hal ini ya. Tetapi apabila tidak ada kong kali kong di sini antara KPU dengan Mahkamah Konstitusi pada saat itu begitu ya, ini Gibran nggak bakalan masuk. Jadi bukan cuma salah siapa pamannya Gibran itu sendiri, bukan cuma salah dia. Dan kita sudah melihat bagaimana di dalam sidang KIP misalkan KPU itu memang betul-betul bersalah itu. Belum lagi kalau kita lihat lihat podcast yang ada di Madilog kemarin, betapa bengisnya itu Kim Jok-wi itu ya. KPU yang itu ya KPU yang nggak benar. Jadi yang kualat dua, satu MK keguling jatuh sakit ketuanya, Omnya Gibran. KPU-nya siapa tuh yang membiarkan dia tidak memenuhi syarat? Kan begitu ya? Syarat bahwa dia tidak lulus SMA, bahwa dia gitulah, pelangap-pelongo gitu. Nah siapa tuh kena kualat nggak yang di KPU-nya? Jadi yang kualat ini sekarang berapa orang? Nah iya, yang udah pasti satu. Udah jelas satu di MK, mantan ke MK. Bentuk kualatnya apa? Terguling, sakit. Yang KPU apa bentuk kualatnya kan gitu. Jadi ya kalau orang ngomong kualat saya ingin jelas-jelas. Saya sih bilang mungkin aja ya tengah-tengah kan. Jadi mungkin kalau dibiarkan ya Allah bilang biar lu naik lebih tinggi. Jadi kebantingnya nanti kencang. Gitu ya kebantingan. Kalau kebantingan itu namanya kualat juga itu. Iya jadi kualat kan ada yang bantingnya pendek, ada yang didemen bantingnya kencang, kualat juga. Baik sebentar coba lihat ya ini kalau
kalau sudah senior citizen seperti ini, analisanya itu sudah bukan analisa tentang data, angka-angka, statistik begitu ya. Kemudian teori-teori demokrasi sudah nggak ke sana. Kemana larinya, ke akhirat sudah. Udah akhirat, udah sepuh itu kerasa kok ya. Aduh, ini dunia itu buat apa begitu. Ini harus diperingatkan ya. Makanya kan si Jokowi itu sudah senior juga kan, udah 60 mungkin bersangkutan itu ya. Kemudian si Usman tuh kemarin mungkin baru 58 atau sudah 60 kemarin. Itu kan sudah senior, harusnya lebih takut akhirat begitu. Ini mungkin yang coba untuk disampaikan oleh Pak Baha itu. Apa benar nggak tahu lah. Tapi yang jelas KPU membiarkan Gibran dengan syarat yang nggak benar. Kenapa? Ini media sosial. Ternyata ijazah Jokowi pun nggak benar dan KPU membiarkan. Itu kan KPU lagi. KPU membiarkan. Bawaslu meneng wae, tutup mata. Jadi bermain lah ini. Jadi saya cuma bilang ya kita lihat aja deh, mudah-mudahan Allah panjangkan umur saya. Gue mau lihat Jokowi nanti bagaimana sih buntut-buntutnya gitu. Sekarang udah kelihatan kan. Ya. Dia mulai bingung sendiri, badannya ditembem begitu. Ya, itu mungkin kualat juga, Pak. Kualat, jadi kualat bentuk apa? Rambutnya melengkundul di sini. Ada yang bilang, wah ini bukan Jokowi, orang yang nggak tahu lah gua. Kalau Jokowi aslinya katanya begini, yang ini yang bohong, nggak tahu lah gua. Tapi yang jelas udah ada gundul di kepalanya, gitu. Jalannya lain, Jokowi gua nggak tahu, nggak bisa komentar. Tapi yang denger, yang bengkak. ya bengkak yang gue lihat, Jokowi dulu nggak bengkak mukanya, sekarang bengkak. Itu kali kualat ya, itu kan. jadi ada yang bengkak, ada yang seguling. Aduh. Kira-kira gitu. Sebentar dalam keadaannya pesugihan ini ya. Saya kan kalau beberapa waktu lalu agak-agak ketat gitu ya dalam pengertian itu kita berbicara secara ilmiah lah, yang ada aturannya, yang ada datanya. Cuman ya apa ya, bisa dipahami juga ya kalau sudah dekat-dekat kita itu ke alam kubur ya. Apa sih yang mau dibanggakan dari dunia itu? Ya. Jadi sehingga kita agak shifting saja sedikit ya dari dari ijazahnya Jokowi, kemudian kekejaman saat yang bersangkutan ini menjadi presiden, kita geser saja dulu sedikit. Ini adalah kegagalan pesugihan gitu. Makanya badannya jadi agak berbeda tuh kelihatannya. Valid gak tuh argumen seperti itu? Nggak valid sih. Sebetulnya nggak valid. Cuma karena tadi melihat dari satu sisi memang kejahatannya sudah terlalu banyak, dan di dalam beberapa case azab yang disegerakan itu ada, dan kita melihat Jokowi itu orang yang sangat banyak kezolimannya terhadap bangsa Indonesia secara umum, meskipun tidak semua begitu, tapi secara umum mungkin orang-orang seperti Pak Bahaudin bisa melihat ke sana. Begitu. Dalam keadaan beliau-beliau ini ya sudah senior. Tapi lucu-lucu aja, saya melihatnya lucu. Kenapa? Karena udah mulai berakhir kan, dengan Prabowo naik, udah selesai nih Jokowi. Ini tinggal penutupan terakhir dari kelakuannya Jokowi. Nah, dengan nanti Gibran, kan udah ditolak Gibran, lagi dia harus lengser, selesai Jokowi. Nah kalau selesai, dia mau keliling Indonesia memasarkan partai gajah. PSI. Partai gajah. Gajah mungkur ya, wah tahu lah. Gajah duduk bang. Gajah duduk, sarung gajah duduk. Ya udah kira-kira begitulah ya. Jadi kualat nggak nih? Ya kalau PSI lagi sebenarnya sih udah kualat juga bang. Bengkak belum badannya. Tapi dari PSI yang udah kualat yang dipecat kan 2, namanya ada Armando sama apa tuh, Grace Natali, ada 3. Satu lagi siapa? Ada Armando. Ada 2. Ya udah 2 itu. Sekarang pertanyaan, kalau dipecat itu masih dapat honorarium nggak ya? Wah, duitnya gede tuh. Karena saya mesti ditanyakan pada rumput yang bergoyang. Saya kalau guyonan suka bilang, mestinya mereka berterima kasih sama kita nih, gara-gara kita ngantemin kan dapat duit, dia jadi ada kerjaan. Satu lagi yang sok pinter, adik siapa namanya itu? Ada Armando. Bukan, ada Armando kan sendiri, itu saya kenal lah dari sisi UI waktu itu. Adik siapa tuh? Adik Darmawan. Nah, iya kan? Pak Baha ternyata suka ngeliat juga ada Darmawan ya. Ngeselin emang tuh orangnya, sok pinter. Mukanya dan si
Ade Darmawan tuh edan. Andi Azwan. Andi Azwan itu kan dapat duit dari sana, dari Jokowi. Aduh. Jadi kalau guyonnya gitu bagi-bagi dong, kita ditraktir dong. Kalau nggak ada kita ribut kan lo nggak dapat duit. Jadi kalau saya sih sangat amat mengerti kalau si Andi Azwan begini, dia karena dibayar sama Jokowi. Ya gara-gara dibayar itu dia harus gitu. Jadi wajar-wajar aja lah. Makanya itu kalau dia dihajar kirinan di media, wajar konsekuensi cost dari apa yang dia terima bayaran di Jokowi yang katanya ukurannya mungkin 100 miliar atau full miliar minimal. Ada yang bilang triliun, ya itu orang bilang nggak tahu lah. Pokoknya terima duit dari Jokowi. Kalau ditanya Jokowi bisa banyak, kenapa? Yakut sudah cerita dia nyetor ke Jokowi dari haji aja sekian triliun. Nadib cerita. Ya kayak itu. Yakut sudah cerita setor ke Jokowi. Ya, ini mah udahlah ya. Kita mah dari apa yang nampak saja kalau iya, dan saya percaya saja ya kalau kepada Pak Bah. Soalnya nanti kalau dikonfrontasi ke Termul bilang nggak ada begitu. Ya saya udah nggak percaya Termul. Siapapun itu, termasuk kepolisian Polda Metro udah nggak percaya sudah. Ya karena mereka tuh berulang kali terbukti berbohong. Kalau masih percaya ya kita yang bodoh. Juga KPK, halo, kapan Jokowi dikerangkeng, panggil gitu aja pertanyaannya. Apa kita mesti jadi KPK? Gue udah jadi ketua KPK, gue tangkap langsung. Kira-kira gitu. Seharusnya polisi juga berperan. Kan udah polisi. Seharusnya dipanggil polisi itu kalau aja netral aja. Ya, ini kan Jokowi ini kan hitung-hitungan kan udah korupsi, perusak, penipu. Ya, contohnya aja dia tipu kita mobil SMK. Itu dari Kan seharusnya polisi udah bisa manggil. Bukan si itu aja, bukan apa namanya, KPK aja. KPK mengenai korupsi. Kalau soal tipu menipu tuh seharusnya polisi yang tahu. Si Budi juga tuh. Polisi mingkem juga. aja, malah ngebelain. Kalau Jokowi itu bukan tukang tipu, dengan dia ngomong kasus mobil SMK itu harus kemudian setelah nggak benar dia datang ngomong ke Bulet minta maaf Pak, dia keliru karena dia memang tukang tipu, dia tidak merasa salah, nggak perlu minta maaf. Halo tukang tipu. Sementara itu juga salah satunya ya, kadang-kadang begini, kita itu kan sebagai yang dipimpin ya, kadang-kadang kalau kita belum tahu lah ya Jokowi itu sebusuk ini, sejahat ini, sebengis ini. Di mana sih salahnya Jokowi begitu kalau dia itu mau minta maaf saat itu ya, saat memimpin begitu. Karena kita itu kan yang dipimpin. Jadi kadang-kadang juga butuh butuh treatment emosional, treatment psikologi dalam pengertian dianggap begitu ya. Kita itu betul-betul nih negara ini, Jokowi itu sebagai leader begitu ya, sebagai pemimpin yang membawa kita, yang menggiring kita kepada masa depan yang lebih baik. Itu kan perlu ada tuh kepercayaan itu dari masyarakat. Dari si Jokowi ya, jangankan kenyataannya seperti itu, omong kosongnya Jokowi yang mengarah ke sana juga nggak ada. Omong kosongnya nggak ada. Dia itu mengglorifikasi diri saja. 10 juta lapangan pekerjaan kagak ada. SMK begitu nggak ada. Ya mobil maksudnya tadi ya. Dan setelah tidak ada, nggak ngomong sama masyarakat, aduh saya minta maaf begitu karena ini di luar prediksi. Nggak ada tuh. Nggak ada. Jadi itu cuma mengglorifikasi, saya lo hebat begitu ya, saya lo hebat. Tapi nggak ada. Dan sekarang sudah lengser. Itu juga yang masih mau diperlihatkan sama Kim Jokowi itu. Jadi kalau guyon bilang Jokowi jokodok, orang ada aja idenya. Jokodok. Gue sih bilang udahlah Pak Jokowi, kita lihat nanti ya. Karena Gibran sudah siap buat segera dalam proses pelengseran. Anda mau pakai wadah alatnya Partai Gajah, mau keliling Indonesia bawa Partai Gajah PSI. Ada Bala, ada Armando sama Grace Natali itu nemenin di jalan, kan enak ada yang nemenin gitu kira-kira. Rezeki orang beda-beda. Jadi kalau Anda jalan sama Ade Armando mah capek. Tapi kalau Anda jalan keliling itu bawa PSI tapi Pak Grace Natali, rada-rada seger lah kita. Halo Pak Jokowi. Abangnya jangan bawa Grace Natali biar agak seger. Aduh, ini jokes bapak-bapak ya, sudah berumur juga tetap aja di situ. Muternya itu. Aduh, kirain saya doang yang suka yang seger-seger itu. Ya, saya suka yang seger-seger itu. Ya, jus alpukat. Ada di Garut itu alpukat nangka. Takut keceplosan nanti didengar istri lagi.
Aduh. Oh salah. Itu kan rezekinya dia, nggak usah dingirin lah. Halo Jokowi. Nanti Bu Riana jadi ngambek. Udah, itu kan kalau di publik nggak bisa ngambek lah. Mana buktinya? pantes. Nih kita jadi ngobrolin apa sih? Jadi Grace Natali tidak dibawa ke PSI karena dia itu seger. Nanti ketahuan Bu Iriana jadi ngambek. Aduh. Ini udah offside tadi kita ngobrolin apa sih? Ya kan begitu, mana ada bukti. Tapi maka saya bilang, kalau Jokowi jalan keliling saya sama Ade Armando mah nggak capek. Tapi kalau sama Grace Natali, Kita lihat juga enak. mantap. Enak lah. Ya, normal aja. Jokowi kan normal, orang lelaki normal. Dia bukan apa ya, bukan bisex apa ya, bukan apa namanya, sejenis, suka sejenis. LGBT. Kalau dia LGBT, dia senang jalan sama Ade Armando karena saya tahu mestinya Jokowi bukan LGBT, senang jalan sama Grace Natali. Manggil Natali ya, ilah sedih amat kalau gue sih. Enggak. Aduh ini mah saya kayak ikut-ikutan. Nggak kayak ikut-ikutan ini mah udah. Kejauhan. Mending saya tadi lebih dekat ke Gunung Kawi begitu ya, ini kualat. Aduh, ini kualat gara-gara pesugihannya mulai terbongkar begitu. Lah kok udah bawa-bawa Grace Natali. daripada sama Ade Armando mendingan sama Grace Natali. Ya kan Jokowi normal. Aduh nggak mau ikut-ikutan dah. Sudah aja sekian ya. Jadi aduh Masya Allah. Ini orang-orang ini ya waktu mudanya itu orang-orang yang wah, bayangkan saja sudah sepuh seperti ini masih semangat membela negara gitu, cinta terhadap negara. Apalagi waktu mudanya. Tetapi ya kalau misalkan sudah sepuh seperti ini kan ngomong serius terus begitu, itu apa ya, stres begitu, stres dalam pengertian sudah sekian tahun berbicara dengan fakta dan data, kemudian berbicara dengan gestur yang keras, ya pada akhirnya kan tidak terlalu banyak yang tidak terlalu banyak yang mengikuti dalam pengertian bahwa begitulah risiko perjuangan. Ya karena masalahnya bukan beliau-beliau punya ini, masalahnya itu masyarakat Indonesia belum siap untuk menerima perubahan. Ya bagaimana tidak kalau misalkan yang namanya money politics itu masih bisa masif begitu ya, kemudian janji-janji bodong masyarakat itu tidak bisa mengenali. Ya itu permasalahannya bukan pada orang-orang seperti beliau, tetapi memang masyarakat Indonesia belum siap. Nah makanya kita berusaha sedikit banyak untuk mempersiapkan hal itu ya, karena saat ini memang permasalahannya agak beda. Dulu media itu dikuasai oleh segelintir orang. Sekarang setiap orang bisa memiliki medianya sendiri. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.